atas segala cahaya. Itulah. Inilah karena itu, oleh karena itu, marilah kaum kita muliakan sholawat ini. Kalau ingat kata apa kata Allah, man shalla alayya sholatan sallallahu alaiha sholatan. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah kasih pahala sama dengan 10 sholawat. Kalau sampai 10 bisa jadi 100 sholawat. Kalau sampai 100, nah, makanya kalau sampai 100, Allah haramkan api neraka untuk menyentuh kepada orang yang membaca sholawat. Alangkah mulianya sholawat. Jadi sholawat itu kalau komandang mulai dari dulu, mulai dari dulu 1442 tahun berkomandang sampai sekarang. Saking mulianya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah jadi kami di sini ingin sedikit menyampaikan apa kata Rasulullah, tasamuh, saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain siapapun dia. Jadi kalau kami menggambarkan di sini, karena di Pontianak ini Kalimantan Barat majmuk Pak, ya, majmuk, kumpul semua. Berarti apa? Dengan kebinekaan ini berarti kita apa? Saling menghargai, saling menghormati, ya, jangan saling ngolok mengolok, sudahlah hargai satu sama lain, ya. Ya kalau ingat bagaimana Rasulullah ketika itu di Madinah, ini kalau kita mencontoh kepada uswahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ketika mengadakan musyawarah di Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Muslim, orang Islam, orang Islamnya juga berkumpul di situ, ya. Lah itu di situ, belum wajib berani berkumpul, berani bersama-sama, duduk manis, kata orang-orang, duduk manis, duduk bersama, apa ya? Urusan kemasyarakatan, urusan bersama. Itu Rasulullah. Lah kalau kita mengikuti Rasulullah, firman Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u yuhibbukumullah, al-ayat sadaqal hadatim. Apa kata Allah dan firman-Nya? Katakan Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah sunnahku, ikutilah aku, kata Rasulullah. Berarti apa? Kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, hargailah orang lain, hormatilah orang lain. Kita sama-sama manusia, harus punya pri kemanusiaan. Nah, jadi dengan bahasa keberanian itu berarti apa? Tasamuh, wujud dari tasamuh, saling menghargai, insya Allah saling memaafkan. Nah itu alangkah mulianya orang yang memaaf. Berapapun dia bersedekah, berapa miliar pun dia bersedekah, tapi orangnya tidak pernah memaafkan orang, tidak pernah memaafkan orang sekitar, tidak menghargai orang sekitar, percuma sedekahnya Bu. Kita bersedekah tapi gak pernah memaafkan orang, itulah Bu, percuma. Kita mati zakat fitrah tapi masih ngomongin orang, masih gosip. Kita bersedekah masih ngomel. Apa ngomel kata orang Melayu? Apa? Beleta. Ya, percuma. Sebetulnya sudah ditutup dengan sedekahnya itu sebetulnya Pak. Kemana nilai sedekahnya? Nah gitu loh. Ya, dan makanya kita ini jangan terlalu apa? Hargailah orang lain, hormati orang lain, apapun, bagaimanapun, apapun kerjaan dia, kita nggak usah mengusik kerjaan orang lain. Jaga diri sendiri, ya, jangan sampai mengusik. Kadang-kadang kita menjaga orang yang mengusik, tapi dirinya sendiri suka mengusik orang. Ya, biarpun bagaimana kayak siapapun orangnya, apapun pangkatnya, apapun statusnya. Jadi ini, percuma juga Pak sebetulnya Pak. Ya, percuma juga. Sedangkan kita, ya makanya la ilaha illallah, la mudabbiroh illallah, la roziqoh illallah. Yang artinya wallahu a'lam, la ilaha illallah, tiada zat yang patut kita sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kalau kita menyembah Allah, ya, kalau kita menyembah Allah atau kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi kita.
Ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi ketika di Madinah, sampai ketika itu ada orang Nasrani di Madinah pamit pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sekarang waktunya kebaktian, kami mau pulang. Apa kata Rasulullah? Pak, tidak usah pulang, kebaktian di rumah saya saja. Kalau di sini kan tidak begitu, Pak. Kalau di lingkungan kita masih di rumah sendiri, kalau di mana tempat untuk kebaktian, kita sholat dan bukan berarti artinya kita sudah tidak apa, jangan saling molok, jangan saling mengejek, jangan saling sakit menyakiti. Ya kata orang tua saya, orang dolim kalau kita layani berarti itu sama-sama dolimnya. Ya, kalau orang gila kita layani berarti sama-sama gilanya. Kalau orang bodoh kita layani berarti sama-sama bodohnya. Ya. Kalau kita yang ngerti, biar orang yang bodoh sudah biarkan aja. Dia mau berbuat apa, biar aja. Sebetulnya ya lain sama Pak Kantip. Kalau Pak Kantip nih, kalau jangan macam-macam bikin keributan. Nah ini bisa kontak kan, bisa kontak, bisa datang. Nah ini kalau bikin keributan, lah sebetulnya kadang-kadang Pak, kadang-kadang ya Pak, apa namanya? Kadang-kadang kita ini kalau sudah nggak suka sama orang, kadang-kadang ditampakkan. Ya, kalau nggak salah surah simpen aja, selamatkan dirinya itu. Kalau dia sudah nggak kuat, kalau bisa masuk rumah, ada kelakuan tetangga, kita jangan usik tetangga Pak, kita mesti butuh tetangga. Ya umpamanya nanti di saat yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbil salim, al-ayat sultan. Ketika itu, hari itu tidak ada gunanya harta kekayaan, tidak ada gunanya juga anak keturunan, kecuali ketika orang yang hatinya Islam sudah sekaratil maut. Ya, kalau sudah sekarat, jangankan sekarat, sakit saja Bu. Ya, istri cantik, ya kejadian itu maaf ya, sampai saya contohkan di Madura, saya tidak pernah tahu di sini Pak. Ya, di Madura itu ada istri cantik Bu. Ya, nggak tahu cantiknya kayak apa, nggak tahu, cuman istrinya cantik. Ukuran cantik relatif, masih tergantung masing-masing orang. Istrinya cantik, rumahnya gede Bu, sotonya, nah ini bedanya soto ini. Kalau di Madura soto dimakan Pak. Kalau di sini soto emperan rumah Pak ya. Iya, kalau di Madura jangan ngomong soto Bu, bisa diambil mangkok. Nah, nih sotonya itu bisa buat main futsal Pak. Kayak apa itu Pak ya? Iya. Punya mobil. Tapi yang apa namanya? Yang ngeluh siapa? Istrinya. Bilang sama ponakannya di Madura, Kacong. Enakan kamu Cong. Jawab si Kacong. Mi, apanya yang enak? Umi kurang apa? Rumah gede, punya mobil, kurang apa? Iya Cong, saya istri orang tapi nganggur. Lah iya, lah sekarang ngerti lah kenapa istri nganggur. Lah istrinya stroke Bu. Lah sekarang kalau sudah stroke, apa artinya istri cantik? Apa istrinya mobilnya mewah? Apa artinya rumahnya kayak istana? Nggak inget istri, nggak inget rumah kayak apa, nggak inget pada penyakitnya, biaya minggu depan. Untuk cuci darah berapa, atau yang seminggu 2 kali cuci darah, nggak inget dengan mobil, nggak inget istri cantik, ingat biaya obat buat cuci darah Bu. Lah ini apa ketika itu masih berfungsi istri yang cantik, lah ini sudah apa, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salam. Itu diingatkan oleh Allah suatu saat kita akan dikirakan. Saya punya tetangga Pak, tetangga kalau ya memang kontraktor itu kalau setiap minggu ngambil uang ke bank itu 20 miliar Bu. Bayangkan kayak apa 20 miliar ya. Nah ini 20 miliar Pak. Loh, ketika dia itu ada di rumah sakit, ngomong dia sendiri ya seperti itu, kayak firman Allah itu tidak ada gunanya sudah. Kalau sudah kayak begini, kayak apapun dia gayanya, kayak apapun dia hebatnya, kalau sudah kayak begini sudah nggak ada artinya. Iya, istrinya sehat, kalau meninggal mungkin istri akan kawin lagi Bu ya.
Kalau meninggal Bu, suami ya meninggal, maka kan kawin lagi. Lah ini kalau laki Bu, kadang-kadang istri baru meninggal sudah kawin lagi. Enggak sebagian Bu, enggak semuanya Bu. Sebagian Bu, ya. Ya tapi ditimbang-timbang daripada berzina Bu, satu kali berzina ibadah 70 tahun nggak ada gunanya. Kalau umur 80 masih dipotong 10, kalau dipotong akil balik sudah nggak nyukupin. Berarti harus umur berapa? Minimal 90 tahun. Itu kalau tobat. Ya. Kalau kata orang Madura, likulito maninya manon. Ya kalau sudah enak biasanya diulang-ulang, bukan sekali. Lah ini yang sekali 70 tahun ibadah nggak diterima. Nggak diterima Bu, sekali. Ya kalau enak besok ulang lagi, enak lagi diulang lagi. Apa nih? Lah ini kan resikonya kan begini. Lah nanti kita kembalikan lagi. Lah udah karena itu, lah kita sebenarnya kita mesti nyampe pada suatu saat apa katanya? Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna madaz zaman wa ma hadhihi dunya bidari iqamati wa ma hiya illa ka tariqi ilal waton, yang artinya wallahu a'lam. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamati, tempat bumi ini bukan tempat yang kekal dan abadi, melainkan hanya perjalanan ke suatu weton, apa? Sekarat, menunggu giliran sekarat. Kalau sudah sekarat, siapapun tidak bisa nolak. Lamani alima atoita, satu pun tidak bisa nolak kalau Allah sudah ngasih. Ya, kayak kemarin bukan karena corona, bukan karena Allah. Bukan karena siapa? Karena Allah. Begitu Bang. Kalau Allah nggak nyambut, masih banyak berapa orang yang masih hidup ya karena corona. Sebagian juga ada yang mati, mungkin nggak ada kekebalan, mungkin karena nggak mau vaksin. Tapi vaksin mau. Ya Pak, istilah Madura Bu, istilah Madura. Divaksin nggak mau, tapi vaksin mau. Nah, ya. Oh, Ibu tertawa sendiri. Iya, iya Pak, orang laki pinternya vaksin Bu, divaksin nggak mau. Ya, itu karakternya laki. Kalau nggak dikasih vaksin dia kawin lagi, makanya harus kasih. Dan nggak kawin lagi, vaksin kasih, makanya Bu. Dek, iya siap begitu Bu.